Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Dan untuk bagaimana di pertanyaan masing-masing. Sudah mulai. Bismillah. Selesai. Ya, selamat pagi. Oke, kita absen dulu. Alfiera, Amelia Dwi, Ardian, Arina Nurul Izzah, Aulia Okta, Citra Fasti, Dita Nelly, Evinda Mufidah Ulia, Eko Sofiana, Evatia. Oke, untuk pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai damai mulai diri, ya. Nah, seperti ini. Materi ini adalah materi yang lain daripada yang lain, tapi manfaatnya sangat banyak untuk diri kita masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau kita membacanya, materi yang ada di depan itu damai mulai dari diri. Nah, apa yang kalian ketahui dari kata damai? Damai itu apa? Damai. Seperti tadi, kita sering mendengarkan lirik lagu. Misalkan apa? Lagu apa? Iya, Kos Plus itu ya. Hatiku damai, ya seperti itu kan. Nah, itu artinya bagaimana itu? Damai artinya gimana? Senang, riang, gembira, ngoten nggih? Kita diharapkan ya. Kita diharapkan bisa memahami tentang ragam identitas diri kita. Ngoten nggih? Kemudian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri, biar rasa damai kepada diri sendiri itu bisa terlaksanakan. Ngoten nggih? Iya, jadi kalian nanti diharapkan bisa memberikan sebuah contoh bagaimana wujud damai kepada diri sendiri ya. Seperti yang sudah kalian sebutkan kemarin ya kan, berdamai itu menyayangi diri sendiri itu. Seperti itu. Caranya piye? Ngoten nggih? Nah, selanjutnya ini mulai dari sendiri, mulai dari diri sendiri. Ada pertanyaan? Misalkan, pernahkah Anda merasa malu, Cak? Nah, ya jawab saya banter nggih. Pernahkah Anda merasa malu? Banteran, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi masing-masing kita itu pasti bisa mendalami diri kita masing-masing. Ngoten nggih, Cak? Nah, jadi pernah ya kita merasa malu itu. Nah, pertanyaannya, pas waktu kapan kita merasa malu itu? Pas waktu kapan? Identitas diri kita masing-masing. Ya, jadi setiap manusia itu unik. Kemudian Indonesia itu terdiri dari banyak suku. Gitu, Cak, seperti kemarin. Ya.
Jadi macam-macam. Dia itu mempunyai identitas ya masing-masing. Nah, untuk melihat identitasku, coba kalian berdiri semuanya. Kita bermain-main dulu. Silakan berdiri semuanya. Ya, jadi kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Ngoten nggih? Karena setiap orang itu unik. Unik itu tidak sama. Ngoten nggih? Nah, kita coba kita refleksikan pada pagi hari ini. Sudah siap ya? Sekarang menghadap ke utara semuanya, hadap kanan kiri. Ke utara semuanya biar bisa menghadap ke sana. Ya. Nah, bisa kita mulai ya? Makan mie ayam di sebelah kanan, yang suka makan bakso di sebelah kiri. Kalau tidak suka keduanya, boleh di situ saja. Nah, tidak mungkin ya. Ayo kita harus jujur. Jadi dalam hari ini kita mempraktekkan ya atau berlatih jujur. Ya, jadi ada 3 opsi. Yang pertama itu yang suka mie ayam di sini, yang suka bakso di sini, yang tidak suka keduanya di sana. Yang tidak suka keduanya. Bisa dimulai sekarang? Ya, monggo, silakan bergerak. Yang suka mie ayam di sini, yang suka bakso di sini, yang tidak suka keduanya di situ. Gimana? Ya, silakan maju keluar. Ya, selanjutnya yang kedua adalah yang suka yang suka apa? Yang suka seblak di situ, kemudian yang suka apa lagi? Chicken di sana. Yang rajin belajar dan rajin menabung. Jadi yang rajin menabung di sini, yang rajin belajar di sini. Sampun? Ya. Jadi ya kita sudah dalam satu posisi ya seperti ini. Berarti ada kesamaan, ya kan? Seperti itu, ada kesamaan di antara kita. Itu. Nah, kalau sudah berarti kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti mau dibelikan bakso, Pak. Iya, Pak, bakso. Kemudian apa namanya? Kesukaan, hobi, kesukaan dan lain-lain. Termasuk buku bacaan, ada yang suka drama Korea, ada yang suka filmnya, ya kan? Ada yang suka cerpennya gitu. Jadi macam-macam. Itulah identitas diri kita masing-masing itu. Ngoten nggih? Nah, berbeda. Tapi setelah kita praktekkan tadi, ada toh kesamaan antara kita, ya kan? Di tahap terakhir yaitu yang suka membantu ibu. Kita semuanya suka membantu ibu. Ya, di awal-awal ada yang berbeda, ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, ada yang suka makan apa namanya? Geprek, ya kan? Ada yang suka itu, ya. Tapi
di terakhir kita mempunyai kesamaan, yaitu suka membantu ibu. Ngoten nggih, Cah? Seperti itu. Itulah namanya keanekaragaman atau identitas diri kita ya. Keanekaragaman identitas diri kita. Karena setiap manusia itu, nggih Mas, Mbak, karena setiap manusia itu unik. Ngoten nggih? Manusia itu gimana? Unik, beda-beda. Ngoten nggih? Ya, kita harus memahaminya. Maka ada yang namanya toleransi. Nah, ini refleksinya. Refleksi. Nah, jadi refleksi itu seperti ini. Nah, yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas tadi, ya kan? Ada yang tidak bergerak nggak tadi kan? Ada yang di situ terus nggak ada kan? Berpindah-pindah dari sini, dari sana, dari sini, ya kan? Ke sini semuanya. Nah, akhirnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda bertemu dengan teman yang sama? Maksudnya sama mempunyai identitas itu. Ngoten nggih? Berarti ada kesamaan seperti itu. Nah, seperti itu. Yang kedua ini. Kemudian yang selanjutnya, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Yang mana? Membantu ibu. Ngoten nggih? Nah, seperti itu. Jadi, apa yang kita lakukan itu ada porsinya, ada yang penting, ada yang sedang, ada yang biasa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu, cek dulu mana yang penting. Ngoten nggih? Ya. Di sini kalian dituntut untuk bisa mengurutkan prioritas mana yang penting tadi ya, antara permainan yang tadi kita lakukan tadi. Ngoten nggih? Dan itu hasilnya pasti berbeda-beda karena ini jumlahnya 36. Ngoten nggih, Mbak? Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ke sini. Ngomong-ngomong masalah identitas, setiap orang itu punya identitas. Ya, tidak hanya satu tapi banyak. Nah, ini coba kita lihat video dulu. Oke ya? Nah, ini kita lihat dulu videonya. Kita saksikan bersama-sama. Dengar-dengar perusahaan Bapak masih pakai email gratisan ya? Coba dilihat, profesional ke saya emang cocok. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim.
Beda identitas itu wajar. Namun, mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Nah, seperti itu. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Ada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa. Tapi, kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Nah, seperti itu cuplikannya ya. Ada lagi adalah konsep diri ya. Jadi gunakan standar diri sendiri. Setiap orang itu unik ya, berbeda dengan satu dengan lainnya. Nah, seperti itu. Standar umum, nah yang penting di sini ya. Standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan, yo. Jadi kalau iklan itu menayangkan video seperti itu, kita tidak bisa mengikutinya. Bisa tapi dengan susah payah. Nah, apakah kita suka seperti itu, meraih dengan susah payah, tapi hasilnya tidak baik untuk diri kita, ngoten nggih? Jadi kita itu seperti itu. Kita tidak bisa menjadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Apalagi patokannya itu sulit untuk kita lakukan. Ngoten nggih ya? Seperti misalkan contohnya saya punya rambut seperti ini, ya udah begini aja nggak apa-apa. Ngoten nggih? Jelek nggak apa-apa. Ngoten nggih? Yang penting kita bahagia. Nah, seperti ini. Ada lagi. Nah, ini ya, ini videonya. Standar ini berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ya, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ini ada videonya. Coba kalian simak lagi. Nah, ini cara menjadi diri sendiri. Coba diperhatikan. Hey. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik. Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah.
yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an. Pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Ya, itu seperti itu. Paham ya, Cak? Jadi kita itu harus bangga, percaya diri terhadap apa yang kita punya sendiri. Ngoten nggih? Kita harus berubah setiap harinya daripada mengejar hal yang tidak penting. Mending kita lebih fokus terhadap diri kita sendiri. Ngoten nggih? Selalu belajar, selalu berlaku yang baik, bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Setiap hari harus menjadi lebih baik. Hari pertama harus lebih baik ya. Hari selanjutnya harus lebih baik dari hari yang kemarin. Sehingga kalian bisa merasa menjadi orang yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ngoten nggih, Cak? Nah, seperti itu. Jangan mengejar hal-hal yang sulit untuk dikejar. Nggih? Bahaya itu nanti ya. Seperti itu. 1 2 3. Nah, gini. Ya udah. Nah itu namanya biar kita tidak tegang, ngoten nggih? Pakai ice breaking. Kembali ke materi, jadi kita ya seperti itu, Cak. Kita harus bangga terhadap identitas diri kita, ngoten nggih? Tetap percaya diri, semangat. Ya, jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang sulit yang kita ingin raih itu dan kepenak. Nah, ini yang ketiga adalah welas asih pada diri, ya. Welas asih pada diri itu bahasa Inggrisnya self compassion. Ya, mulai sekarang kalian harus menyayangi diri kalian masing-masing. Siapa lagi kalau tidak kita sendiri? Ngoten nggih ya? Kita mboten? Ya. Kita harus selalu mengingat kebaikan diri kita terhadap kita sendiri. Ya. Mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri dan mengekspresikannya. Caranya gimana, Cak?
Caranya salah satunya menggunakan apa? Berterima kasih. Suku apa lagi? Ya, itu semuanya ciptaan Tuhan. Kita sama. Kita harus saling menghargai karena memang Indonesia itu adalah Bhinneka ya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi satu. Gitu. Ada banyak. Jadi budaya dari ragam budaya, ragam suku, etnis, ya etnis suku, kebudayaan, bahkan hasil alamnya pun beda-beda, wilayahnya beda-beda. Ngoten nggih? Nah, kalian harus berlatih untuk mencintai diri sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya kalian harus sering-sering mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih diri kita sendiri telah mengantarkan saya menjadi orang yang sukses, ya, sehat, bahagia. Ngoten nggih, Cak? Caranya seperti itu. Seperti itu. Ngoten nggih? Gampang. Jadi manfaat dari mencintai diri sendiri adalah yang pertama mengurangi stres, mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, meningkatkan kebahagiaan, serta membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Ya, karena di lingkungan kita itu ada banyak konflik yang terjadi, sehingga kita akan menjadi orang yang tahan ketika dihadapkan ya terhadap sebuah masalah. Sehingga kita akan bisa menyelesaikan masalah kita masing-masing. Ngoten nggih, Cak? Ya, kita harus mempunyai stabilizer. Nggih. Mempunyai stabilizer diri sehingga diri kita itu tidak mudah terombang-ambingkan. Mas, Mbak, teman kerja, sahabat, atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Nah, seperti itu. Nah, coba kalian laksanakan. Berikan terima kasih kepada teman sebangku kanan kiri kamu, ucapkan terima kasih. Ya, ayo semuanya ucapkan terima kasih kepada teman. Ya. Nah, oke, pada akhirnya itulah yang saya sampaikan kepada kalian semuanya ya. Harapannya setelah kalian menyimak atau mengikuti pertemuan ini, kalian bisa membawa diri kalian menjadi lebih baik lagi. Harus menjadi lebih baik. Nah, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kamu harus segera refleksi. Ngoten nggih? Tujuannya adalah kita menjadi orang yang kuat, bahagia, ya, tidak mudah diombang-ombang-ambing oleh keadaan sekitar. Nah, sehingga kita merasa senang. Gitu. Tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang memporsir kita atau seperti itu. Intinya bahagia tujuannya seperti itu. Ngoten nggih? Nah, itu. Jadi nanti materinya kalau kalian pengen ngopi boleh di copy. Ya, selain boleh di copy, boleh dipelajari, dan kalau tidak ya kalian bisa lihat di YouTube. Ngoten nggih? Ada banyak. Oke, terima kasih telah mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Semoga dalam perjalanan ke depan di era yang sangat kompleks ini, yang sangat dikatakan keras juga keras, ya kan? Dikatakan enggak juga enggak. Kita diberikan kemampuan ya, dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berjalan dengan lancar dan baik, sehingga kita sukses di hari depannya. Ngoten nggih? Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.